kami ucapkan pertama-tama selamat sore. Di sini kami dari kelompok Mutomo akan melakukan wawancara terkait bagaimana penerapan Pancasila dalam organisasi ataupun UKM yang ada di Institut. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Ektor Lidya Meswara dengan NIM 2401010017. Perkenalkan, nama saya Iwayan Indra Kusuma dengan NIM 2401010036. Perkenalkan, nama saya Michelle Wanita Maral dengan NIM 24010100140. Perkenalkan, nama saya Yogyakarta Indra Gunasta dengan NIM 24010101010. Oke, selamat siang, sore, malam, atau kapanpun ibu atau teman-teman menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Gede Krisna Sakra Vistesia. Di sini sebagai editor dalam proses pembuatan video ini. Jadi pertama-tama aku minta maaf karena pada saat pembuatan video aku tidak bisa hadir dan ada di dalam video karena sedang sakit. Jadi selamat nonton videonya dan enjoy. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke wawancaranya. Let's go. Oke, selamat sore semuanya. Jadi di sini kita bakal menginterview kakak-kakak di UKM IDC atau Institut Development Club. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, mari kita kenalan sama kakak-kakak yang ada di UKM IDC. Silakan perkenalannya, Pak. Halo, perkenalkan, nama aku Iman Jelas Awal, aku sebagai ketua IDC. Perkenalkan, aku Ibu Teodora Sandra, aku sebagai Pubdok IDC. Oke, halo, perkenalkan, nama aku Tijan Sedia Pertami, aku sebagai wakil ketua IDC. Oke, baik, karena kita udah kenalan, mari masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Baik, di sini pertama saya akan menanyakan mengenai sila pertama. Untuk pertanyaan itu yaitu kegiatan di UKM IDC itu kan pasti sangat beragam ya Kak, banyak proker-proker. Tapi ada nggak proker khusus untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau keagamaan anggotanya? Bisa disebutkan prokernya apa dan dijelaskan secara singkat di sana ngapain aja gitu. Oke, di sini aku akan jawab ya. Sayangnya untuk IDC saat itu belum ada proker yang benar-benar yang menjurus langsung ke sila pertama. Tapi setiap kita itu melakukan proker itu pasti akan selalu diawali dengan kegiatan sembahyang bersama, seperti yang waktu ini lewat itu seperti TFS dan PKM. Itu kita itu pasti akan melakukan sembahyang bersama terlebih dahulu seperti maghrib ini. Baik, rekan saya bakal bertanya juga mengenai sila pertamanya. Sebelumnya, halo kakak-kakak dari IDC. Gimana kabarnya? Sekarang baik. Mungkin langsung aja Kak, biar nggak lama juga. Kalau bicara mengenai sila pertama nih, apa sih yang terlintas di pikiran kakak sebagai anak UKM IDC, sekaligus sebagai pengurus di sebuah ormawa, UKM ormawa ini? Oke, dari menurut saya pribadi juga sebelum itu saya juga melihat teman-teman semuanya dari teman-teman dari anggota juga. Jadi dari sila pertama itu sila yang paling sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena di setiap suatu kegiatan ataupun suatu event-event yang kita buat itu biasanya kita selalu berdoa agar semua event yang kita lakukan itu agar berjalan dengan lancar atau dengan baik. Jadi kita sebagai mahasiswa informatika kita harus bisa membuat suatu anggota kita mengerti bagaimana kita bisa membuat atau melakukan suatu kegiatan itu diawali dengan doa terlebih dahulu, karena kita harus menyeimbangkan antara studi yang kita jalankan dengan spiritual yang ada di dunia. Oke, kasih ya Kak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa. Baik, kakak-kakak, di sini saya akan lanjut menanyakan mengenai sila kedua. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana UKM IDC menerapkan sikap saling menghargai antar anggota maupun untuk individu, terutama saat ada perbedaan pendapat dalam rapat maupun dalam suatu kegiatan. Kondisi menjawab. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa menetapkan, maksudnya bagaimana caranya kita bisa melakukan agar suatu kegiatan itu bisa berbagai dari pendapat orang lain. Itu kita bisa melakukan sesuatu yang namanya musyawarah.
gimana caranya kita agar bisa menghargai pendapat tersebut. Kita harus mikir dulu apakah pendapat yang kita keluarkan itu emang benar-benar dampaknya besar atau dampaknya baik untuk suatu kegiatan ataupun suatu permasalahan yang ada seperti itu. Oh, berarti untuk ringkasnya berarti di sini kakak sila kedua tuh berperan agar setiap pendapat dari berbagai anggota tuh dapat kita dengarkan secara adil dan juga cara penyampaian mereka juga beradab. Ya benar, siapa tahu kan mungkin memang kita punya pendapat, terus kita mendengarkan pendapat dari anggota-anggota atau pengurus-pengurus yang lain. Mungkin ada itu ada pendapat yang emang benar-benar bagus dengan permasalahan atau solusi yang kita akan miliki. Baik, terima kasih Kak Jokowi. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Kalau menurut kakak nih, gimana sih caranya biar UKM IDC ini bisa menjadi contoh organisasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, supaya IDC ini bisa berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang dilihat tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan tiap-tiap orang yang ada, tiap-tiap individu. Jika mereka memiliki pendapat dan saran apa kita dengarkan. Kita juga jangan ngejudge orang itu karena dia itu pedas. Jadi kita harus menerima semua kritikan, yang negatif kita buang, yang bagus kita ambil. Oke, berarti intinya tuh kita tuh harus dengerin semua masukan ya, dari anggota atau dari teman yang lain gitu ya. Walaupun dari orang luar juga. Oke, next mungkin bisa lanjut dengan bisa. Baik, di sini saya akan menanyakan mengenai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara UKM IDC ini dapat menumbuhkan rasa persatuan di antara anggota maupun individu. Oke, untuk menentukan rasa persatuan itu, contohnya itu setiap kita melakukan program atau kegiatan apapun, kita selalu mengawalinya itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena Indonesia Raya itu adalah salah satu nomor satu bangsa. Sebagai salah satu lagu, bukan salah satu tapi lagu nasional kita. Oh iya betul sih Kak, setiap program kan berarti ada anggota juga ya. Selain itu ada anggota IDC juga, di situ juga bisa menumbuhkan rasa kesatuan antara anggota serta antar individu juga. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Kalau menurut kakak, apakah seluruh anggota itu udah saling menunjukkan sikap yang saling menghormati tanpa membeda-bedakan latar belakang, atau masih ada beberapa konflik yang seperti misalnya rasis lah bilang ke suku-suku lain? Oke, mungkin dari teman aku mau jawab. Oh iya, jadi aku bakal jawab pertanyaannya. Untuk sejauh ini, untungnya belum ada konflik di antara anggota atau inti dari UMDC, dan juga untuk ini yang Menurut kakak, apakah seluruh anggota itu sudah menunjukkan sikap saling menghormati tanpa membeda-bedakan latar belakang? untuk sudah tidak benar sama itu sudah ada, jadi udah ada senioritas antara pengurus dan juga anggotanya. Jadi kita tuh udah kayak temenan lah sama anggota IDC, dan juga dari para inti juga sudah akrab banget, dan juga ya kita sudah saling percaya lah sama lain. Udah dianggap seperti keluarga ya. Ya karena mereka sudah percaya, dan juga kita juga sudah percaya sama mereka, jadi kita sudah kayak dekat lah. Jadi udah nggak ada kayak rasisme dan lain-lain. Tapi sejauh ini mana-mana ya di Indonesia. Oke, mungkin lanjut. Baik, di sini saya akan menanyakan mengenai sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini pertanyaannya yaitu apakah perbedaan pendapat itu sering terjadi di UKM IDC? Jika iya, bagaimana cara para pengurus atau kakak-kakak ini untuk menyelesaikan? Perbedaan pendapat untuk setiap orang kan itu pasti ada pendapatnya masing-masing, dan itu pasti akan terjadi setiap kita punya anggota ataupun organisasi tertentu. Nah, untuk menyatukan semua ide dari
tersebut ada beberapa hal yang sering aku gini pakai. Yang pertama itu dengan voting, yang mana paling banyak diambil kita ambil yang itu, dan yang kedua itu gabungin ide mereka supaya mereka satu ide yang lebih baru. Nah kalau gabungin ide itu seperti ngambil jalan tengah sebenarnya, karena ngambil dua ide langsung dari aku sih banyak. Oh, berarti mungkin caranya itu kalau ada dua ide yang sama-sama bagus terus semuanya bingung ini bagus itu bagus, berarti dikolaborasikan atau disatukan menjadi ide yang baru mungkin kan? Ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Selanjutnya Mbak kami tanyakan lagi ke saya. Oke, kalau bicara tentang sila keempat nih Kak, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tentang sila keempat? Selama empat yaitu mengatakan hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan kehakiman, di mana di suatu setiap negara itu pasti punya yang namanya kebijakan dan juga aturan-aturan yang ada, dan juga di setiap kita sebagai generasi muda juga perlu yang namanya bermusyawarah bersama itu agar suatu putusan yang kita ambil itu dapat berdampak baik dan juga berdampak benar terhadap orang-orang lain, sehingga permusyawaratan yang kita lakukan itu tidak berdampak buruk dan tidak menyebabkan suatu perpecah belahan antar sesama. Oke, berarti yang penting berarti yang penting semua itu harus setuju ya, sama udah satu pikiran lah. Mungkin lanjut bisa. Baik, di sini udah mencapai di sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini pertanyaan dari saya yaitu apakah ada sistem atau aturan tertentu dalam KMIDC ini untuk mencegah adanya ketimpangan atau membeda-bedakan antara pengurus dan anggota biasa? Untuk aturan secara tertulis itu nggak ada, tapi secara tidak langsung di KMDC itu tidak pernah membeda-bedakan antara pengurus anggota. Kita itu di DC itu satu keluarga. Jadi kalau semisal kita saling gini nih, saling ketemu di luar KM itu kita kayak teman biasa lah, tidak ada status di antara kita seperti itu. Oh, berarti di UKM IDC ini juga ada rasa kekeluargaan ya Kak? Ya, Juga memang IDC ini itu satu keluarga besar. Siap, siap, oke. Mbak, terima kasih atas jawabannya Kak. Terakhir pertanyaan dari rekan saya. Oke, pertanyaan terakhir untuk kakak dari DC. Gimana sih caranya kalian pastiin semua anggota itu mendapat perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakangnya masing-masing, kayak misalnya suku, daerah, atau agama? Oke, aku isi menjawab pertanyaan terakhir nih. Jadi untuk supaya tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang suku dan yang lain itu, contohnya itu saat kegiatan lomba atau mengembang, ketika ada satu orang nih duduk mojok sendiri, kita itu aja duduk sama teman-teman yang lain. Ketika mereka tidak bisa, kita akan bantu mereka sampai mereka mengerti lah apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Secara singkatnya kita ajaklah mereka untuk bersosialisasi supaya mereka tuh nggak merasa di UKM IDC nggak pernah dianggap sih, aku sendirian terus. Oke, berarti di IDC itu udah saling merangkul kan ya? Ya, Oke, kita seperti yang tadi saya bilang itu satu keluarga. udah saling akrab lah semuanya. Ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Silakan bisa. Ya, baik, untuk pertanyaan dari kami sudah cukup sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya ya kakak-kakak udah menyempetin waktu untuk kami interview. Sekian aja dan terima kasih atas waktunya. Kasih Kak. Oke, itu aja tanya-tanya wawancara dari kelompok kami, yaitu kelompok Bung Kromo. Sekian dari kami, mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.